Sudah ya, direkod ya. Ya. Selamat siang, kita lanjutkan ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Eh, kita ke materi berikutnya. Ini apa nih? Loh, rekodnya sudah kerekod ya? Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Ini kita ke materi berikutnya. Duh. Bentar. Ya tadi sudah sampai sini ya, sampai tugas itu ada yang kesulitan tugasnya? Halo? Ada nggak yang kesulitan tugasnya? Yang ini tadi saya minta membuat Anda membuat suatu tabel, kemudian tabelnya 3 aja dulu, barang, jual, konsumen, kemudian isikan data rekod minimal 3 data, kemudian yang ketiga ya ini berarti, 3 ini buat prosedur, dan trigger ya. Yang keempat, oh ini yang kelima berarti. Ya, ada coba yang praktekkan ada, silahkan salah satu mahasiswa bisa mendemokan. Ada yang berani? Halo, ada yang berani? Siapa yang sudah bisa? Saya tak pengen lihat hasilnya kayak apa. Anda menciptakan database, Anda boleh tidak harus pakai seperti saya ini ya. Kalau saya kan pakainya ini apa prosedur ya, biar langsung jadi ya. Anda langsung ini aja enggak apa-apa, satu persatu. Create di sini Anda buat di sini langsung boleh. Tapi kalau pakai store prosedurnya lebih cepat itu ya. Kita tinggal ngambil, copy paste. Nah, ya kita lanjutkan materi berikutnya aja. Kalau nggak ada yang tanya. Ya, ini sudah kelihatan? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti ada saya biar apa? Biar enggak macet-macet ya. Nah, close. Ini Kak, tabel view kemarin sudah. Kemudian trigger sudah. Trigger tabel. Nah, sekarang mungkin ini administrator dan keamanan MySQL ya. Ini tadi sudah. Order by, group by ini belum ya? Ada order by, group by, like, count, sum, AVG ini juga belum ya. Group by. Nah, ini bisa praktekkan sebentar. Ya. Ada tabel barang. Oh ya, masih string ya. Saya rubah titik koma lagi lah.
Nah, tabel barang, kemudian tabel jual, kemudian tabel konsumen. Nah, saya ingin menampilkan data urut. Contoh sederhana aja lah, misalkan konsumen atau barang lah. Barang ini saya ingin urut berdasarkan apa? Oh, Amir Budi ini ya. Ini Amir Budi, ini barang, ini tabel barang lah. Saya pengen urut berdasarkan jumlah barang. Nah, berarti kita ini order by apa? Urut apa? Jumlah barang. JML BRG. Nah, ini berarti dari jumlah terkecil ke terbesar. Kalau saya pengen dari besar ke kecil, ya descending gitu. Nah, ini dari besar ke kecil. Kalau ascending itu tidak usah atau dikasih ASC itu ya, itu kecil ke besar. Fungsinya adalah untuk mengurutkan ascending itu atau nggak usah dikasih itu adalah kecil ke besar. Kalau descending itu dari besar ke kecil. Saya ingin mengelompokkan. Coba kelompokkan data yang apa misalkan berdasarkan biji buah. Nah, ini biji itu apa saja? Buah itu apa saja itu maksudnya? Ya. Berarti kita pakai ini select pakai order grup by. Grup by. Grup maksudnya gini, yang jumlah bijian itu jumlahnya berapa, yang buah itu berapa? Grup by satuan. Nah, mengelompokkan. Ini saya tulis misalkan satuannya namanya apa, jumlahnya berarti kon jumlahnya berapa. Nah, select satuan kon from barang grup, grup by-nya belum ada ini, grup by satuan. Ada yang salah apa ini from-nya ya. Nah, ini kon jumlah. Jumlah ini jumlah, jumlah barangnya berapa itu? Jumlah barang digabung ini nanti. Artinya ini yang buah ini 20 nanti, yang bijian ini 25 plus 35 berarti berapa nih? 60 gitu kan nanti. Nah, ini ya. Ini jumlah rekodnya. Kon itu jumlah rekodnya berapa? Kemudian jumlah barangnya adalah sum barang. Jumlah barang. Oh, ini konnya kon jumlah barangnya, kon barang lah, kon satuan lah. Nah, jadi biji ini ada 2 buah rekod, ya, kon itu jumlah rekod, sedangkan sum itu menjumlahkan, 2 rekod itu jumlahkan, antara 25 ditambah 35 itu 60. Sedangkan buah itu hanya 1 rekod, isinya adalah 20. Nah, seperti ini. Itu fungsinya grup by. Grup by itu mengelompokkan. Misalkan kelompokkan data mahasiswa yang jenis kelaminnya pria itu berapa, wanita itu berapa. Bikin grup kelompok seperti itu. Misalkan agama, itu ada 5 agama. Kelompokkan yang agama Islam berapa, yang Kristen berapa, Hindu berapa, Buddha berapa. Nah, itu pakai kon ya. Apa pakai ini grup by. Grup by agama gitu. Sehingga nanti bisa mengelompokkan berapa per kelompok itu. Kemudian itu grup by sama order by ya. Kemudian lagi, nah ini grup by sudah.
Kemudian yang berikutnya, kita menggunakan query menampilkan jumlah item jenis barang untuk tiap transaksinya. Ya. Kalian bahas bentuk besok. Ya ini. Jadi kita misalkan menampilkan data peserta yang pesan, nah seperti ini contohnya, ya where ID pesan sama dengan ID pesan, jumlahnya lebih dari satu, grup by pesan. Ini lebih dari satu tabel. Contohnya lagi misalkan ini. Oh, yang bisa. Itu aja. Cuma sekarang nggak perlu tak keluarin karena skema ini kan belum ada. Oh iya. Nah, cuma berani ya nyetak dokumennya itu sudah namanya bisa gitu ya. Bisa. Oh iya bisa. Oh, maksudnya itu kesepakatan itu kan aku jadi nyetaknya ini 50 bisa 50 umami gitu loh. Soal kemarin yang dibingungkan Ibu Putih yang berduit itu gimana? Nah, yaitu kita sama kita pasti itu sebenarnya terpakai. Maksudnya itu bukan dari kita. Oh iya. Bu Muti aja. Itu soalnya dari tanya aja misalnya Bu, kita keputusannya gini, kita pakai nama Bu Isa sama ini. nah ini ya, kita nampilkan dari tabel jual, kita sebutkan nama tabelnya, ID-nya, atribut-atributnya. Kemudian saya ingin nambahkan di sini nama konsumen. Kalau dari kita bisa bacanya itu, jadi memang sebenarnya lebih banyak yang ada kita. Terus kemudian kalau misal kurang-kurang ini terus kesepakatannya sama ya. Ya, ini ada kode konsumen, saya tambahkan nama konsumen. Jadi konsumen, nama kon. Kemudian jumlah jual, jumlah ini. Saya tambahi, ini ada kode barang. Saya tambahi nama barangnya ya. Jadi ada barang. Nama barang ya. Nah, ada yang salah apa nih? Konsumen, konsumen, nama kon, nama nm kon. Oh, tabelnya belum ada nih. Jadi from-nya from mana? Nah, sehingga ini from koma barang itu ya. Wah, konsumen dulu. Konsumen koma barang. Nah, ada 3 tabel yang terlibat sehingga kita relasinya harus disertakan. Berarti where jual titik kode barang kode BRG ya sama dengan barang titik kode BRG N dan jual titik kode konsumen sama dengan konsumen titik kode kon. Nah, ini melibatkan 3 tabel yang terlibat. Ini pun juga kita bisa membuat suatu grup order by dan sebagainya ya. Kita tambahin juga bisa. Urutkan berdasarkan apa? Order by apa? Urut. Misalkan saya ingin mengurutkan berdasarkan jumlah penjualan. Berarti apa? Jual titik jumlah. Nah, ini urut dari kecil ke besar. Nah, itu adalah pakai order by.
Coba ini saya kopinya. Kemudian lagi kon sudah, sam sudah ya. Nah ini sudah. Kemudian kita ke subquery. Subquery. Ya. Kita punya teori di sini. Saya maksudnya itu masing-masing per lab ini apa alamatnya? Sementara masih pakai alamat asli semua. Jadi sama-sama sudah kayak dulu. Cuma makanya ini aku mau dibikin. Soalnya dulu kita pakai makula kan. Sama kayak LSP-nya. Enggak ngikutin doang loh. Nah, cuma waktu itu kalau makula kan ada D-nya. Ini dia. Emang buat apa? Ya nyantumin di situ ada alamatnya. SKK. SKK tadi juga ada tinggal masih atau judicial. Oh iya. Jadi tetap judicial. Daripada merubah lagi. Nah nih, ini subquery ya. Anda di teori ini ada. Subquery itu adalah query di dalam query ya. Jadi contohnya seperti ini. Merupakan query yang terletak di dalam query ya. Jadi contoh, Anda akan menampilkan nama pegawai yang mempunyai gaji paling besar. Berarti di tabel pegawai itu ya, select nama pegawai from dari tabel pegawai, where gaji sama dengan, nah besar itu kan maksimum, kecil minimum itu ya. Tapi harus tipenya numeric ini. From tabel pegawai. Coba kalau di sini saya lihat di tabel barang lah misalkan. Ya, di tabel barang itu ada jumlah barang yang paling kecil mana? Ya, tampilkan tabel barang yang paling kecil. Nah, tipenya harus numeric. Ini kebetulan tipenya numeric ya, jumlah barang. Nah, sehingga kita bisa select misalkan nama barang kemudian jumlahnya from barang dari tabel barang where jumlah barang sama dengan select ya misalkan minimum terendah jumlah barangnya terendah. From barang. Ada yang salah nama bag, oh, nama barang, nama BRG ini harusnya. Ini yang salahnya, BRG. Nah ini yang terkecil. Pengen yang terbesar ya, tinggal ngubah aja maksimum. Nah ini adalah query subquery ya. Query di dalamnya query. Bentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah sampai menampilkan subquery di dalam subquery ya. Jadi maksimum, minimum. Nah, ini syaratnya tipenya numeric ya. Kemudian juga contoh yang lain. Nah, daftar nama mahasiswa yang sudah melakukan KRS dan belum, nah itu juga bisa ya. Misalkan contoh sederhana aja, tampilkan daftar mahasiswa yang membeli siapa, yang tidak membeli siapa itu ya. Nanti yang tidak berarti kita tambahin not aja. Misalkan select bintang from konsumen where exit. Ya, kita coba aja lah. Ya, kita menampilkan konsumen yang beli ya. Konsumen ya, tabel konsumen. Yang beli itu siapa itu ya. Where exit dalam kurung select bintang from jual where jual, antara jual dengan konsumen itu yang kode konsumennya sama kan, where kode konsumen sama dengan konsumen titik kode konsumen gitu ya. Nah, ini adalah menampilkan konsumen yang sudah melakukan transaksi. Coba kita lihat. Konsumen. Kemudian jual. Betul nggak? Ya. Konsumen yang beli itu adalah Amir dan Budi. K01 dan K02. K03 belum. Betul nggak? K03 belum ada. Oh, betul ya. Nah, ini berarti yang melakukan transaksi pembelian baru 2 konsumen itu, yaitu Amir dan Budi. Yang belum berarti tidak masuk sini. Nah, ini juga bisa tambahin tidak ya. Tambahin not exit yang tidak melakukan transaksi. Harusnya jawabannya Susi. Nah, Susi jawabannya. Sampai sini paham? Halo? Halo? Paham belum? Paham ya? Nah, nanti pelajarilah di situ. Itu ada subquery, ya, kemudian view tadi sudah. Kemarin ya, indeks. Indeks itu hanya melekat di tabel ya, sehingga Anda bisa lebih dari 1 indeks sampai 24 indeks itu bisa satu tabel. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi mana ya indeks? Kemudian kita ke mengatur hak akses. Kita bisa mengatur hak akses. Ya. Jadi nah, kita bisa memberikan hak akses, grant, ya, memberikan otoritas hak akses, memanipulasi semua tabel atau database yang ada di situ. Kemudian bisa mencabut, revoke, mencabut otoritasnya. Jadi memberi bisa, mencabut bisa. Instruksinya seperti ini, grant, ya. Kemudian revoke. Nah, kita sebenarnya berikan di sini bisa, atau kita pakai ini.
pakai sini lebih mudah. Nah ini PHP admin atau pakai yang kita pakai ini aja, PHP admin. Di WAM itu juga ada ya ini. Di WAM coba. Atau mungkin teorinya dulu aja. Administrasi keamanan database di MySQL. Nah ini ya, ada memahami akses, teorinya ini grant dan revoke. Nah, ini memberi akses, ini yang mencabut ya. Contoh. Nah ini contoh, kita memberikan grant all privilege on bintang to Montai localhost. Identifikasi by query with grant option. Ini kita menambahkan user baru dengan nama user Montai yang bisa mengakses semua database ke komputer yang localhost ya, dengan password query. User ini juga berhak menjalankan perintah grant untuk user lain. Karena all privilege itu sekelas admin ya, sehingga bisa memberi hak akses ke user yang lain. Jadi ini contoh memberikan hak akses sekelas admin ya. Kemudian berikutnya membuat user adinda yang tidak dapat mengakses database bintang, hanya dapat mengakses dari komputer dengan IP jaringan tertentu. Nah ini, jadi grant use on bintang to adinda. Nah IP-nya berapa? Jadi dia boleh mengakses itu hanya lewat IP sini. Kalau dengan password ini ya, kalau enggak bisa. Kemudian menambahkan user baru dengan nama user admin, hanya dapat mengakses database MySQL, hanya dapat mengakses dari komputer localhost. Grant all privilege on MySQL bintang, artinya mengakses hanya di database-nya MySQL saja bintang, artinya semua tabel yang ada di MySQL. Itu admin localhost. Jadi kita bisa nyebutkan nama database-nya. Kalau bintang itu berarti semua database. Ya. Kalau MySQL berarti database MySQL bintang. Enggak, tapi maksudnya itu dipakai enggak? Iya, maksudnya itu tahu enggak kalau misalkan contoh memberikan hak akses user admin agar bisa create di database penjualan, bisa create ya. Grant all privilege on penjualan to adinda. Jadi adinda ini bisa menciptakan tabel nanti, diberi akses bisa menciptakan. Itu kan satu ya, mungkin dia nggak ngerasa kali itu ada 20. Kalau ini semuanya ya, sekelas di database penjualan. Jadi adinda agar dapat mengakses database penjualan itu ini seperti ini. Tetapi di sini juga ada hak akses user admin agar dapat menciptakan tabel. Jadi grant create ya, grant create. Kalau grant all berarti semuanya bisa. Grant create, nah menciptakan tabel aja di
sini. Si admin ini ya. Jadi bisa menciptakan di database penjualan ya, menciptakan tabel atau apapun boleh di sini. Hapus ini ya, revoke, create on. Nah ini penjualan titik bintang from usernya siapa. Plus privilege ya biar kayak refresh itu ya. Plus. Ini tuker aja sama temannya yang lain. Kemudian mengganti passwordnya ini, mengganti password itu kita bisa set password agar tidak kelihatan ya dengan cara seperti ini. Password dalam kurung 123 nanti bukan 123 tapi lain munculnya. Ini bukan penilaian dengan cara tugas tertulis tinggal itu kayak ya, kita coba aja ini ya. Atau sebenarnya pakai ini aja lebih mudah. Belum buka jawab sih. Trigger sudah, ya. View sudah. Ini support deh. Iya, tukar jadwal atau tukar kayaknya nggak fair juga buat mahasiswa yang ditinggalkan enak kan yang lain ini ya ini teorinya ini dulu aja. Kita sebenarnya memberikan suatu program di dalam prosedur dan ini sudah banyak sekali seperti contohnya ini. Store prosedur ya atau SP ya. Tadi udah ya. Menghapus, menciptakan. Nah, ini tidak usah aja. Fungsi store prosedur ya. Kalau Anda ingin memperdalam ya, ini untuk latihan. Kemudian bisa juga Anda tambahkan if kondisi dan perintahnya. Kemudian end jika kondisi maka perintah, jika tidak perintah berikutnya dan sebagainya. Ya, akhirnya end case ya. Kemudian perulangan, nah ini bisa. Laporan sekarang. Laporan dan backup MySQL ya. Laporan dari tabel dan query, kemudian format laporan. Nah ini, laporan dari tabel dan query, Anda bisa membuat laporan tabel seperti contohnya ini, pilih tabel, kemudian akan dibuat laporan ya. Nah, tabel itu bisa Anda klik export, kemudian pilih tabel apa, CSV atau apa, dan sebagainya, sehingga nanti akan menyimpan laporan itu. Itu cara membackup yang pertama. Sehingga nanti akan tersimpan ya. Nah, kemudian export, kemudian buka file laporan tersebut, kita melihat isinya seperti apa. Nah, ini contohnya laporannya. Ya sih, Mbak, masih pakai itu aja. Soalnya ini lumayan banyak nih, Bu. Save as, nah, dalam bentuk file nanti ya. Kemudian nah, nanti bisa kembangkan sendiri itu. Kemudian backup.
backup, restore, dan import. Nah, Anda bisa melakukan backup, ya. Jadi proses yang merupakan yang sangat penting dilakukan hal ini adalah diperlukan suatu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di database kita. Misalkan hilangnya data, rusaknya database, dan sebagainya ya. Proses backup dilakukan secara rutin atau terus-menerus ya. Bisa rutin, bisa terus-menerus. Backup di MySQL sebenarnya ada dua jenis, secara otomatis dan secara manual. Secara otomatis kita dapat menggunakan konsep replication, di mana server database kita secara real time di backup dengan server lain. Jika terdapat perubahan di server utama, kita akan secara otomatis melakukan perubahan akan direplikasi ya. Backup dalam bentuk file. Kemudian backup dalam bentuk perintah database. Nah, ini. Anda bisa memerintahkan di query ya, perintah ini. Nah, seperti ini. Ini tuh nggak kerja bukan gitu. Tapi kan tidak. Coba hasilnya. Kita harus otomatis. Misalnya di bayarannya berapa ya. Itu ya, Anda bisa import, bisa ekspor ya. Kita bisa melakukan import data, misalkan kita punya di hard disk, kita simpan datanya di hard disk, mau kita berikan ke komputer yang ada di kantor, itu juga bisa kita ambil ya. Nah, ini nanti dibaca sendirilah. Kemudian kita praktekkan yang hak akses. Nah, ini ya, hak aksesnya nih. Jadi kopinya itu cuma 10 aja. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Yang ini nanti dibaca sendiri nggak apa-apa ya. Yang mana tadi? Kan banyak asesor yang lah dalam artian cuman dia butuh itu buat nanya. Nah, ini backup database, kemudian restore, import ya. Kalau membackup itu ada dua jenis, yaitu otomatis dan manual. Otomatis itu artinya membackup setiap waktu tertentu, bahkan juga bisa di jaringan lain gitu ya, itu otomatis. Tapi kalau manual itu kita lakukan perintah baru terbackup. Nah, berarti itu pasti dong. Kalau DPL berarti dia harus tulis jawabannya. Sebentar, ini absennya tadi belum ya? Tak buatkan dulu. Enggak, Mbak, maksudnya beli sebentar, beli enggak? Yang nyatain. Jangan. Oh, enggak kan? Bentar lo nggak mungkin rapat sebentar ya. Nah, ini yang sama 43 itu kemarin ya. Yang ini yang hari jam berapa? Ini selesai itu bisa jam 12 kalau itu pas. Nggak fair lah, mending ganti jadwal. Email. Kalau ganti asesor. Kalau ada yang luar Offline kan? Ini tuh besok aku minta itu 100 karena 99 mahasiswa. Nah, nggak pakai nama. Kalau ada yang nggak masuk bisa digunakan buat besok karena nggak ada tanggalnya kan. Jadi nggak pakai nama sesi. Tapi sebenarnya pasang status. Dapat sama Pak Pulung. Iya tahu kan ya. Apapun. Tapi ini kita bukan berarti. Iya. Kemudian ngirim lagi email. Oke, ini.
ceritanya aku nggak ini, cuma kan Nggak aku percaya ngomongnya gitu. hati-hati. Maksudnya aku nggak ngomong iya dibaca bu ini. Soalnya itu rapat pukul 10 sampai selesai maksudnya. Dan namanya tuh orang Tapi kan kalau kita itu nggak mungkin ditinggal semua. ini balasnya kayak Pak Didi. Balasnya kayak Pak. Tapi kan berarti harus ini harus ubah checklistnya nggak pakai apa sih kan berarti. Database administrator. Soalnya kalau besok Pak Didi mau tinggal terus itu nggak bisanya kali itu 20 loh slotnya dari tanggal 28. Kalau yang tanggal 29 itu 10 kali tadi nggak ada. Terus kalau 20 makanya kan nggak mungkin gitu loh. Tetap masih yang penting masih kita kasih rekomendasi mungkin akan lebih bukan yang siang gitu. Ini kan nggak mungkin. Kunci satu saja soal penjelasan observasi. Berarti intinya kalau mau buat itu ini nggak masuk checklist ya Pak. Jadi nggak dilampirkan di setiap dokumennya mahasiswa. Nah, jadi pegang sama asesor. Silakan absen. Panduanannya. Tapi nggak masuk di dokumennya itu toh. Jadi di checklist depan juga nggak masuk. Absen kedua. Checklist yang depan. Nggak masuk buktinya. Absen workshop ya. Layaknya kalau harus masuk depan harus ada fisiknya. Kalau mau dimasukin checklist form harus ada Tulis apa ya? Maksudnya tulis di depan. kan, Itu nggak terlalu masalah. Cuman di halaman Ya. Silakan absen dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, silakan absen. Nah, itu kan cuma dokumen. FR belakang itu ada. Oh iya. RAK itu toh? Dan itu kan harus ada bukti-bukti loh. Iya. Ini mau ditiadakan. Tak kasih waktu 5 menit ya. Silakan absen dulu ya. Intinya kalau